Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Iya, Ibu saya dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching ya bersama Iya, Ibu Nur Hayati. Sudah dihubungi barangkali Ibu Nur Hayati? Ya Bu, saya hari ini betul akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Nur Hayati dan saya sudah janjian sama beliau Bu. Jadi mungkin menunggu beberapa menit lagi beliau akan segera datang. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin di sini saya akan melakukan dulu supervisi ya kepada Ibu terkait hal-hal yang bagaimana pemahaman Ibu terkait coaching sebelum Ibu melakukan coaching bersama Ibu Nur Hayati. Nah, di sini kan Ibu tahu bahwa kegiatan coaching itu tidak serta-merta dilakukan sesuka hati kita. Tapi kita sebagai coach itu di dalam kegiatan coaching itu ada hal-hal yang harus kita pahami dan juga harus kita kuasai. Nah, di sini menurut Ibu, apa hal-hal yang harus Ibu kuasai sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching? Mungkin Ibu yang menjadi dasar saya untuk bisa melakukan kegiatan coaching kali ini yaitu pertama saya harus menguasai dulu kompetensi seorang coaching dan juga mengetahui prinsip dari coaching itu sendiri itu apa. Seperti halnya prinsip coaching yang sudah saya pelajari tentang kemitraan, kreatif dan serta bisa menggali potensi dalam diri coach saya. Kemudian kompetensi yang juga harus saya miliki dalam sesi coaching kali ini yaitu dari mulai memiliki kehadiran penuh terhadap kebutuhan coach saya, terus kemudian saya mendengarkan secara aktif dan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti saya dapat lebih kepada membuka solusi-solusi yang dapat coach saya temukan dari masalah gitu. Ya, dan jangan lupa mungkin ya Ibu, nanti ketika melakukan coaching alur ceritanya juga harus diperhatikan. Memang betul sekali sebelum melakukan coaching kita harus menguasai dulu atau mengetahui dulu prinsip serta kompetensi coaching itu seperti apa. Nah, di sini selanjutnya dari potensi-potensi coaching mungkin yang tadi sudah Ibu sebutkan, apakah apakah ada kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan gitu Bu? Dari ketiga kompetensi yang harus dimiliki seorang coaching, mungkin yang lebih ingin saya tekankan dalam kegiatan coaching kali ini adalah penguasaan saya terhadap metode Tirta Bu, agar solusi yang saya berikan yang saya dan coach saya cari dan temukan bersama itu lebih terarah Bu gitu. Dan juga saya ingin bisa mendengarkan secara aktif dengan menggunakan metode rasa. Oh iya, jadi dua itu ya. Nah, yang menurut Ibu dari dua itu mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Penggunaan metode Tirta mungkin Bu akan saya tekankan di sini agar lebih maksimal lagi dalam kegiatan coaching. Betul sekali, bagus Ibu ya. Selanjutnya mungkin yang terakhir di sini indikator keberhasilan atau ketercapaian coaching yang Ibu lakukan di dalam kegiatan nanti kira-kira apa Bu? Indikator yang sudah jelas akan menjadi tolak ukur keberhasilan ketika coaching nanti ketika saya dan coach saya telah menemukan solusi dari masalah-masalah coach itu sendiri dan dicari tahu oleh coach itu sendiri gitu dengan menggunakan tadi penggunaan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga metode. Iya, baik Ibu. Selamat melakukan coaching. Saya rasa untuk prinsip dan kompetensi coaching yang sudah Ibu pahami sudah bagus sekali. Tinggal implementasinya nanti di kegiatan coaching. Semoga Ibu mampu menggali potensi yang ada pada Ibu Nur Hayati serta mampu mencari solusi dari masalah yang beliau hadapi. Selamat melakukan coaching. Sekali lagi semoga berhasil. Sekian. Selamat siang Ibu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Nila, alhamdulillah hari ini kabar baik, tetapi melelahkan sekali Bu hari ini. Nah, kira-kira kenapa Ibu bisa merasakan kelelahan itu? Kelelahan itu datang dari beberapa hal Bu. Yang pertama, saya mendengar kabar hari ini kegiatan MGMP dan saya lakukan. Setelah itu, saya hari Senin harus masuk ke kelas saya dan itu hari pertama saya menjadi wali kelas. Saya bingung sekali apa yang harus saya lakukan. Nah, berarti itu bisa termasuk ke dalam tujuan kita kali ini hadir dalam sesi coaching ini ya Bu?
mencari di mana kira-kira pendekatan yang efektif untuk ibu sebagai wali kelas untuk pertama kalinya di kelas baru gitu ya Bu ya. Oke, betul. Kira-kira yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan ibu itu apa sih Bu? Takutnya yang pertama, takut saya tidak bisa menjadi wali kelas yang baik untuk anak-anak saya. Terus si anak-anak takutnya tidak menerima saya, tidak menerima saya sebagai wali kelasnya karena kemampuan saya yang jujur Bu, selama 15 tahun ini saya berada di sekolah, tapi saya belum sama sekali menjadi wali kelas dengan siswa yang lumayan full gitu ya di kelas. Jadi saya belum sekali. Oke, berarti ibu sekarang yang bikin khawatir ibu teh ketakutan ibu karena ini adalah pengalaman kali pertama ibu, takut tidak bisa maksimal melakukan pendekatan-pendekatan ibu. Nah Bu, kira-kira ada tidak sih Bu rencana pertama yang paling sederhana saja, jangan dulu yang jauh-jauh, ketika pertama kali ibu menginjakan kaki ibu nih di kelas baru ibu, apa yang akan ibu lakukan di sana? Yang saya lakukan yang pertama tentunya saya mengucapkan salam ya Bu. Ya. Saya mengucapkan salam kepada anak-anak dan mempersiapkan dulu segala sesuatunya, terutama mental dulu Bu, karena menghadapi anak itu bukan tidak membutuhkan mental, tetap mental itu harus dipersiapkan juga. Selanjutnya setelah itu saya akan mengenal si anak satu persatu, tapi saya bingung mengenal anak satu persatu. Berapa jam itu yang akan saya lakukan seperti itu sekali Bu. Mengenal anak satu persatu memang solusi, tapi di waktu yang cukup singkat itu membutuhkan strategi khusus ya Bu ya. Nah, ada tidak orang yang bisa membantu ibu di dalam menanggulangi masalah dari strategi ibu tadi untuk mengenal satu-satu si A, si B, si C-nya? Ada tidak Bu kira-kira orang yang bisa menolong membantu ibu gitu? Ada sih Bu, karena di awal si anak tersebut datang ke sekolah, dia itu kan ditangani oleh kesiswaan dari tim PPDB. Mungkin yang pertama kali akan saya meminta bantuan kepada beliau, kepada Wakasih Kesiswaan. Oh iya Bu, kan anak itu beragam ya Bu, beragam dari berbagai sekolah, dari SMP, ada yang dari SMP swasta, ada yang dari SMP negeri, dan ada yang dari MTS. Mungkin dari sana dulu Bu, saya bisa mengenal mereka. Jadi tidak satu persatu gitu ya Bu, jadi per kelompok dulu berarti. Setelah itu baru ke oh iya Bu, di kelas itu kan harus ada organisasi ya Bu, Ya. KM dan lain-lain. Itu berarti untuk sebagai menjembatani saya untuk memfasilitasi anak sehingga kegiatan pembelajaran dan yang lainnya itu bisa berjalan. Nah, berarti ibu secara tidak langsung sudah menyampaikan strategi ibu untuk melakukan pendekatan ke anak tadi melalui asesmen non kognitif. Betul nggak Bu? Iya betul sekali. Melalui kesiswaan. Iya. Yang ibu lakukan menanyakan asal sekolah mereka dari mana. Terus ibu mau mencoba membuat organigram struktur Iya. kelas. Seenggaknya ibu jadi tahu, oh si Anu jadi KM, si Anunya jadi bendahara dan sebagainya. Itu tadi kata ibu bisa ibu gunakan loh untuk apa Bu tadi? Untuk melakukan pendekatan secara menyeluruh ke si anak sebelum secara internal satu persatu, karena waktunya yang mungkin terbatas, meskipun wali kelas masih terbatas tentunya waktu gitu. Jadi ibu sebetulnya sudah punya Bu solusi dari kekhawatiran ibu tadi untuk nanti hari Senin masuk ke kelas. Nah Bu, kira-kira dari strategi yang tadi yang sudah ibu sampaikan, tolak ukur menurut ibu ketika ibu berhasil melakukan pendekatan ke anak itu seperti apa? Saya berhasil menjadi wali kelas ketika saya sudah mengenal anak. Karena jujur Bu, saya itu tipikal orang yang lupa nama. Tetapi mungkin ketika saya jadi wali kelas, saya mengenal mereka, berarti itu sudah berhasil. Dan saya sudah
mereka juga sudah mengenal, bukan hanya mengenal nama saya, tetapi mungkin saya mengenal karakter mereka dan yang lain-lain. Itu berarti saya sudah berhasil menjadi wali kelas. Berarti tolak ukur yang terukur ketika ibu sudah bisa menghafal satu persatu 36 siswa, Nah, ibu sudah merasa berhasil menjadi seorang wali kelas ya Bu ya. Semoga apa yang ibu sampaikan ini dapat terrealisasi dengan sempurna sehingga nanti pertemuan pertama ibu dengan anak-anak ibu itu semakin berkesan Bu, dari ibu mengenal hal-hal yang paling umum dari diri mereka, yaitu latar belakang sekolahnya dari mana, sehingga ibu bisa mengembangkan lagi, betul? Mengembangkan apa yang harus ibu lakukan selanjutnya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan siswa ibu di sekolah, di kelas gitu ya. Kapan ibu? Bukan kapan ya? Karena ini sudah akan terjadi ya Bu ya. Hari ini besok Senin ini. Saya harus sudah masuk. Hari Senin sudah masuk, berarti strategi yang ibu akan lakukan ketika membutuhkan informasi-informasi harus dari sekarang ya Bu ya. Iya, dari sekarang didata dan dicari tahu. Nah, berarti rencana ini, strategi ini akan terrealisasi sesegera mungkin, dan nanti saya akan menunggu bagaimana kelanjutan dari apa yang menjadi kebingungan ibu dalam kegiatan pendekatan kepada peserta didik ibu yang baru ini sebagai wali kelas ibu ya. Ibu jangan sungkan, jangan ragu-ragu kalau misalnya ada yang ingin kita bicarakan lagi, obrolkan lagi ya Bu ya sama saya. Gimana ibu perasaan ibu setelah melakukan sesi pembicaraan kali ini Bu? Pokoknya ada solusi dari masalah yang akan saya hadapi nanti. Pasti akan dihadapi masalah itu, dan saya lega sekali hari ini sudah bisa curhat dengan ibu. Terima kasih Bu waktunya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa saya hari Senin bisa seperti alir yang mengalir gitu. Itu ya paling utama. Semoga lancar hari ibu bersama Iya, anak-anak ya, betul. betul Bu ya. Karena ya pertemuan pertama adalah kesan utama ya Bu ya. Semoga kedepannya semakin maksimal lagi dan kita bisa bertemu dalam keadaan yang paling bahagia gitu Bu ya, dari masalah-masalah yang kita hadapi Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ya. Saya yang terima kasih sama Ibu. Sama juga Iya. Iya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Selamat sore Bu Dila. Selamat sore Ibu. Ya, sudah selesai mengerjakan coachingnya dengan Ibu Nur Hayati. Alhamdulillah Ibu sudah terlaksana kegiatan coaching kita pada kesempatan kali ini. Iya, alhamdulillah ya. Tadi ketika saya amati kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Nur Hayati, memang itu cukup pembicaraan yang sangat menarik dengan masalah yang unik, juga ya dengan berbagai macam masukan-masukan yang sangat menarik juga ya, pembelajaran juga bagi saya mungkin nanti ke depannya. Baik Ibu, di sini tadi di dalam kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Nur Hayati, apakah sudah menurut Ibu, apakah Ibu sudah mencapai keberhasilan indikator-indikator yang sebelumnya Ibu sebutkan tadi sebelum melakukan coaching? Ya, dari indikator yang sudah saya tentukan di sebelum kegiatan coaching ini, saya merasa saya sudah bisa mengaplikasikan metode Tirta secara maksimal, sehingga Ibu Nur Hayati juga bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri gitu, solusi sendiri untuk masalahnya sendiri gitu Ibu. Saya juga menanyakan hal-hal yang terkait dengan bagaimana solusi-solusi yang diungkapkan oleh beliau, dan beliau pun merasa baru ya terbawa suasana mungkin Ibu ya. Kemudian beliau tidak sabar juga ingin mengaplikasikan dan Iya, memang betul sekali. Itu dari hasil observasi saya tadi, memang dari permasalahan Ibu Nur Hayati terkait pertama kalinya beliau menjadi wali kelas, Ibu sudah mampu memberikan masukan, Ibu sudah mampu menggali apa yang ada di pikiran Ibu Nur Hayati terkait masalah tersebut, sehingga pemikiran-pemikiran tersebut nantinya dijadikan solusi bagi Bu Nur Hayati untuk melakukan coaching. Nah, seperti itu. Kemudian dari proses kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi atau prinsip apa yang ingin Ibu kembali kembangkan? Mungkin dari kegiatan coaching tadi saya menelaah sendiri gitu ya Bu ya, apa yang masih belum maksimal dalam diri saya, yaitu ingin bisa lebih mampu berkreatif
berkreasi ya Bu ya, untuk menggali potensi yang ada dalam diri coaching saya, sehingga apa? Hayati menjadi wali kelas, tadi ada solusi bagaimana cara atau hal yang akan dilakukan oleh Bu Nur Hayati. Kemudian juga Ibu mampu memandu, membuka mungkin ya pemikiran-pemikiran yang ada di Bu Nur Hayati terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Coaching yang Ibu lakukan sudah sangat bagus sekali menurut saya. Karena apa? Karena indikator-indikator coaching yang Ibu rencanakan di awal itu sudah terpenuhi seperti itu. Sekali lagi selamat Ibu saya ucapkan, semoga kedepannya baik Ibu maupun saya pun mampu melakukan coaching baik kepada rekan ataupun siswa dengan lebih baik lagi. Sekian dari Selamat siang Bu Nisa, apa kabarnya hari ini? selamat siang Bu Nila, kabar saya cukup baik. Cukup baiknya cukup rada menghela napas panjang. Kira-kira nih dari kegiatan kita hari ini ada yang ingin Ibu sampaikan dan nih unek-uneknya, karena lihat dari ekspresi Ibu ada yang tidak sedang baik-baik saja sebetulnya Bu. Alhamdulillah ya Bu, saat ini saya dipertemukan dengan Ibu, kebetulan kita bertemu. Sebenarnya memang ada sih Bu yang ingin saya ceritakan gitu atau saya curhatkan. Jadi saya memang lagi butuh teman untuk bercerita. Waduh, kenapa nih Bu? Kira-kira ada hal apa yang Ibu temukan dari perasaan Ibu sehingga perasaan Ibu seperti ini teh Bu? Iya Bu, jadi seperti ini ya, saya kan mengajar mapel ekonomi di kelas 11 itu 2 kelas, kelas IPS 1 dan kelas IPS 2. Tapi entah kenapa kok kemampuan atau daya tangkap anak di kelas IPS 1 dengan IPS 2 itu berbeda. Nah, saya sudah menggunakan metode yang sama, model yang sama, juga materi yang sama, tapi kok kenapa daya tangkap atau pemahaman mereka itu berbeda seperti itu. Oke Bu, berarti tujuan coaching kita kali ini teh besar harapannya Ibu bisa menemukan solusi dari masalah yang Ibu sedang hadapi terkait dengan pembelajaran temuan di kelas, yang mana Ibu menemukan respon yang berbeda dari dua kelas yang Ibu berikan treatment yang sama, padahal gitu mungkin ya Bu ya? Iya. Oke, betul Ibu. Nah Bu, menurut Ibu nih kira-kira selain tadi treatment yang Ibu berikan itu sudah sama padahal ya, tapi ternyata responnya berbeda, kira-kira ada tidak Bu faktor pendukung atau latar belakang sehingga si anak-anak di kelas A dan kelas B ini memiliki respon yang beda gitu ke mapel Ibu ini? Nah, berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, memang Bu ada beberapa perbedaan dari kelas IPS 1 dan IPS 2 itu. Jadi kalau IPS 1 itu, jika dilihat dari latar belakang keluarga, juga latar belakang ekonomi, mereka itu bisa dikatakan lebih tinggi. Jadi banyak siswa di kelas IPS 1 yang orang tuanya itu pegawai negeri, kemudian juga atau ASN, dan para wirausaha. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau saya lihat dari kelas IPS 2 itu memang dilihat dari latar belakang ekonomi keluarganya itu kebanyakan dari mereka itu adalah para buruh tani atau para pekerja pabrik Bu, seperti itu. Jadi memang Ibu sudah mencoba mengidentifikasi bahwa ada faktor atau latar belakang lain yang menyebabkan adanya perbedaan respon dari si anak ketika pembelajaran Ibu khususnya mungkin ya, yaitu faktor dari datangnya dari eksternal, yaitu dari keluarga Ibu ya, datang dari setiap keluarga yang berbeda di kelas Ibu yang mendominasi gitu mungkin ya Bu ya. Berarti Ibu sudah bisa mengidentifikasi tuh Bu, mengidentifikasi faktor kira-kira yang bisa yang menjadi penyebab dari perbedaan respon dari si anak. Nah Bu, dari faktor-faktor tersebut kira-kira ada tidak sih Bu rencana Ibu untuk melakukan tindak lanjut gitu, kira-kira harus seperti apa gitu yang hal yang bisa Ibu usahakan atau Ibu lakukan gitu untuk membuka peluang-peluang dalam penyelesaian dari faktor tersebut gitu Bu? Nah, di sini saya punya rencana bagaimana caranya mungkin ya supaya pemahaman atau daya tangkap mereka khususnya di pelajaran ekonomi saya itu bisa sama minimal. Yang akan saya lakukan yang pertama itu adalah saya akan melakukan komunikasi dengan khususnya di kelas IPS 2 itu dengan keluarga mereka, supaya apa? Supaya keluarga itu bisa lebih mendukung proses pembelajaran di rumah.
seperti misal mengingatkan anak untuk belajar seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba melakukan eh, kegiatan seperti misal memberikan informasi-informasi terkait pelatihan ataupun pembelajaran yang seperti kursus online tapi yang gratis, karena kalau dilihat dari sarana gadget mereka sudah mereka sudah 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 bisa memenuhi seperti itu. Kemudian juga yang saya akan lakukan di sini, tentu saya akan senantiasa mendorong khususnya IPS 2 itu supaya lebih memanfaatkan fasilitas buku yang ada di perpustakaan sekolah. Daripada menumpuk, lebih baik mereka pinjam ke rumah lalu mereka baca. Betul sih Bu ya. Berarti tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mencoba berusaha gitu melihat peluang kesempatan ini adalah dengan pertama Ibu akan membuka komunikasi dengan anak-anak tersebut gitu ya, untuk mencari tahu bagaimana latar belakang dari setiap si anak keluarganya gitu ya. Kemudian Ibu juga akan memberikan pembelajaran edukasi sederhana namun kekinian dengan menggunakan platform belajar tadi kata Ibu ya. Terus juga memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada di sekolah yang dimaksimalkan seperti buku-buku gitu ya. Betul sekali Bu, itu salah satu memang usaha kita ya Bu ya untuk memaksimalkan pembelajaran. Nah, dari rencana-rencana tadi Bu, kira-kira Ibu butuh dukungan atau orang-orang sekitar yang bisa mendukung kegiatan Ibu, nggak ada nggak sih? Tentu saja untuk mencapai apa yang ingin saya harapkan, seperti yang tadi saya katakan itu, saya membutuhkan banyak sekali dukungan, dimulai dari dukungan dari pihak sekolah khususnya kepala gitu yang memfasilitasi saya untuk bisa memanfaatkan perpus sebagai media pembelajaran siswa. Kemudian juga orang tua, rekan sejawat, dan tentu yang tidak kalah penting itu ya dari siswa-siswi saya sendiri. Betul itu ya. Berarti dalam kegiatan ini, dalam rencana yang Ibu tadi, Ibu tetap membutuhkan sosok lain, orang-orang lain untuk mendukung kelancaran dari rencana Ibu tadi, dari mulai orang tua itu sendiri, siswanya itu sendiri, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan pastinya. Ibu pokoknya akan memaksimalkannya Bu ya, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di sekitar Ibu supaya pembelajaran kepada kelas A dan B itu bisa seimbang, bisa maksudnya pembelajarannya lebih maksimal lagi gitu ya Bu ya. Betul sekali Ibu. Nah Bu, kira-kira dari rencana Ibu, dari hal-hal yang Ibu sudah susun tadi, ketercapaian atau hasil tolak ukur Ibu dapat dikatakan berhasil itu seperti apa Bu? Nah, tolak ukur saya ketika menganggap apa yang sudah saya lakukan itu berhasil ya dilihat tentu yang pertama dari yang pertama dilihat dari kognitif siswa. Nah, ketika nilai siswa naik, tentu itu pun saya anggap bahwa ada kemajuan, misalkan sama lah minimal antara kelas IPS 1 dan IPS 2. Itu sih yang menjadi indikator utamanya, saya lihat dari nilai hasil belajar siswanya. Ya, berarti kejomblangan itu dapat terminimalisir atau bahkan hilang ya Bu ya, khususnya dalam ketika Ibu melakukan penilaian asesmen kognitifnya, karena itu yang paling mudah, yang paling cepat kita melihat perubahan, ada perkembangan itu dari asesmen pengetahuan atau kognitif tadi. Betul Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai Ibu laksanakan rencana aksi nyata Ibu ini? Baik, karena sekarang kebetulan sekolah belum efektif dan efektifnya itu nanti di hari Senin, tapi di hari Senin pun saya tidak ada jadwal di kelas itu, maka saya berencana akan memulai kegiatan tersebut di hari Selasa minggu depan. Pas jam pelajaran saya. Berarti meskipun tidak minggu sekarang, tapi akan Ibu laksanakan rencana-rencana ini di semester ini juga ya Bu, karena memang treatmentnya sangat dibutuhkan sekarang ini ya Bu ya. Ya betul Ibu. Oke, mungkin nanti kedepannya saya akan mengkonfirmasi ulang terkait dengan ketercapaian yang sudah Ibu lakukan dari treatment yang tadi sudah Ibu sampaikan juga, apakah ada kemajuan yang signifikan atau makin merosot kah gitu ya. Ibu jangan merasa sungkan kepada saya nantinya kalau misalnya ada hal-hal yang memang harus kita bicarakan dan cari solusi bersama gitu Ibu ya. Semangat Bu Nisa, terima kasih Ibu Nisa sudah
memaksimalkan kemampuan yang Ibu Nisa berikan kepada peserta didiknya berupa pembelajaran sampai Ibu Nisa mencurhatkan kenapa berbeda, berarti otomatis itu sudah mencirikan sekali, sudah menunjukkan sekali bahwa Bu Nisa itu sudah memberikan pelayanan prima kepada peserta didiknya. Bagaimana caranya agar peserta didik mendapatkan pembelajaran yang sangat maksimal dari Ibu Nisa. Semangat Ibu Nisa, semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, keadaannya sudah lebih jauh sangat gitu. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi teman saya untuk curhat, iya. Ibu. Dan masuk terima kasih juga karena sudah memberikan sedikit gambaran, banyak gambaran tentang hal-hal apa saja yang saya lakukan. Nanti pokoknya saya akan laporan deh ke Ibu secepatnya tentang bagaimana keberhasilan dari apa yang sudah saya lakukan. Ibu, terima kasih. Unila, tadi coachingnya sudah selesai ya? Alhamdulillah Ibu sudah. Gimana? Ya, mungkin Bu, alhamdulillah kegiatan coaching tadi saya rasa berjalan lancar sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi saya, dan sebelumnya mungkin saya sudah menyampaikan ke Ibu terkait kompetensi-kompetensi yang ingin saya kembangkan, dan seperti pertanyaan berbobot, penerapan metode TIRTA dalam pengajuan pertanyaan saya juga sudah saya maksimalkan, saya upayakan dalam kegiatan coaching tadi, sehingga si coach saya ini menemukan solusi dari masalahnya sendiri gitu. Betul sekali Bu, tadi ketika saya melihat Ibu melakukan coaching bersama Bu Nisa, pertanyaan berbobotnya sudah muncul sehingga Bu Nisa menjawab dan memberikan solusi dari masalahnya itu dari Bu Nisa sendiri. Selanjutnya terutama Ibu sudah mendengar secara aktif sehingga bisa menangkap apa yang Ibu Nisa keluhkan, Ibu Nisa ingin selesaikan, dan Ibu juga sudah fokus hadir sepenuhnya di sana. Dan terutama pada coaching ini sudah terselesaikan tirtanya gitu. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Dari kira-kira nih Bu, dari proses coaching tadi, apalagi nih ke depannya yang akan Ibu fokuskan atau kembangkan? Mungkin yang ingin saya kembangkan terkait dengan prinsip coaching saya yang mungkin saya rasa belum terlalu maksimal itu saya bisa menggali potensi dari si coaching saya itu, sehingga saya bisa memunculkan kreativitas gitu, ingin lebih bervariasi lagi lah cara metodenya supaya lebih menyenangkan, lebih enjoy, membuat si coaching enjoy, sehingga solusi yang dikemukakan nantinya akan lebih keren lagi, akan lebih bervariatif. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan. Mudah-mudahan itu terlaksana ya Bu. Jadi sehingga apa yang ingin difokuskan terlaksana dengan lancar, sehingga tirtanya lebih kena lagi. Tadi sudah bagus, sudah ada, dan kedepannya sudah bisa seperti biasa saja gitu ya Bu. Jadi mengalir seperti biasa sehingga dalam percakapan coaching ini benar-benar gitu. Jadi gak ada misalkan dari Bu Nisa sebagai coaching, jadi karena Ibu tadi juga sudah melakukan pertanyaan yang bobot, terus Ibu akan menambahkan kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, jadi lebih mantap lagi. Terima kasih Ibu sudah mengevaluasi, mungkin Ibu yang mengevaluasi atas apa yang sudah saya lakukan pada sesi coaching saya pada hari ini. Terima kasih Ibu.